Mereka kesal lantaran telah mengantri dari sore hingga malam namun tak kunjung mendapatkan minyak. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, petugas mematikan lampu dan menutup pelayanan SPBU. Hal ini membuat ratusan warga yang telah mengantri sejak sore kesal dan melakukan protes. Sementara itu, kelangkaan BBM yang disebabkan bencana longsor dan banjir menjadi kesempatan bagi sejumlah oknum menjual Pertalite dengan harga hingga tembus Rp50.000 per liternya. Minyaknya habis, nggak masalah, kita pulang. Ini ada. Kita mau bekerja besok pagi. Apakah besok bisa dipastikan jam 6 kami datang dapat? Menteri Lingkungan Hidup Hadi Faisal Nurrofiq menyebut ada 9,7 miliar kubik air yang mengguyur Aceh dalam 2 hari dan menyebabkan banjir ekstrim. Terkait dengan kasus hidrometeorologi, ya karena memang curah hujannya sangat lebat ya, semacam Aceh selama 2 hari. Di data kami ada 9,7 miliar kubik air turun hanya dalam 2 hari, sehingga seberapapun kapasitas transitnya tentu tidak mampu, apalagi konsumsi transitnya banyak sudah tidak memenuhi daya dukung daya tampung. Jadi kami dengan dukungan dari Komisi 12 akan melakukan penelusuran detail terkait dengan permasalahan ini, mulai dari sisi korporasi. Tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen. Personil BRIMOB menemukan jenazah seorang lansia di dalam timbunan material longsor di lokasi bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Suasana evakuasi berubah menjadi haru pemirsa saat anggota BRIMOB mengetahui bahwa yang ditemukan merupakan jenazah ibunda salah satu rekannya sesama anggota BRIMOB. Operasi pencarian korban bencana banjir dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara terus dilakukan. Personil BRIMOB menemukan jenazah seorang wanita dewasa bernama Turmalina Borusinaga, berusia 70 tahun di bawah material longsor. Suasana evakuasi berubah menjadi haru saat personil BRIMOB mengetahui bahwa jenazah yang ditemukan merupakan jenazah ibunda salah satu rekannya, Aibda Simpson Pakpahan, anggota Kompi 1 Batalion C Sat BRIMOB Polda Sumut. Aibda Simpson Pakpahan sendiri tengah bertugas di lokasi berbeda saat jenazah ibundanya ditemukan rekan-rekannya. Meski diliputi suasana haru, personel BRIMOB tetap bekerja profesional memastikan proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehormatan dan penghormatan kepada korban. Data dari Polres Sibolga hingga Rabu 3 Desember tercatat 56 orang meninggal, 9 orang terluka, serta 8 orang lainnya masih hilang diduga tertimbun material longsor. Sementara itu sebanyak 2.272 warga masih mengungsi karena rumahnya rusak. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dan kita akan mengetahui situasi terkini penanganan bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis iJus Indra Setiabudi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat malam Indra. Indra, ada update apa dari penanganan banjir di sana Indra? Baik, selamat malam Bayu dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan mengupdate terkait banjir bandang yang menerpa ataupun kawasan Sumatera Barat beberapa hari lalu. Memang untuk sampai saat ini evakuasi pencarian masih terus dilakukan Bayu. Yang mana kalau kita bisa update kembali Bayu terkait total jumlah korban meninggal dunia di Sumatera Barat ini terus meningkat Bayu. Yang mana pada tanggal 1 kemarin ini hanya berkisar 160 sekian korban jiwa ditemukan. Namun hingga pada hari ini update terkini dari BNPB bahwa memang untuk korban meninggal dunia mencapai 196 jiwa Bayu. Yang mana memang untuk terkait jumlah korban jiwa yang meninggal ini banyak ditemukan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tempat kami melaporkan saat ini Bayu. Yang mana memang operasi maupun juga penanganan evakuasi pencarian masih terus dilakukan hingga hari ini. Yang mana besok ini berencana
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga akan meninjau secara langsung di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang mana nantinya akan berencana tiba pada pukul 8 waktu Indonesia Barat esok hari di tempat kami melaporkan saat ini. Adapun Bayu, memang untuk terkait di Agam sendiri Bayu, ini jumlah total ini masih banyak sekali ditemukan, khususnya ditemukan di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan kalau kita bahas terkait akumulasi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini sudah mencapai di angka 132 meninggal dunia dan 71 orang masih dinyatakan hilang Bayu. Dan untuk di Kecamatan Palembayan sendiri ini ada sekitar 115 korban meninggal dunia dan 71 juga masih dalam pencarian oleh pihak Basarnas maupun juga TNI Polri. Yang dibantu memang tadi kami juga melihat sejumlah eskavator ditambahkan guna untuk membantu proses evakuasi untuk dipercepat. Dan memang untuk terkait distribusi Bayu dari daerah-daerah terisolir di khususnya di Sumatera Barat ini terus diberlakukan, yang mana untuk jalur-jalur terisolasi ini dikirimkan melalui udara, yang mana melalui di Bandara Sultan Syahrir Padang. Ini setiap harinya dilakukan pengiriman melalui 3 helikopter menuju daerah-daerah yang terisolir. Ini berlaku pada 8 pagi dan akan berakhir di pukul 3 sore hari. Dan kami akan menginformasikan kembali Bayu terkait kesiapan maupun juga apa saja nanti yang akan dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Rakabuming Raka ketika esok datang ke lokasi tepatnya di beberapa posko, salah satunya di SDN 5 Kalipasak, Palembayan, dan juga beberapa wilayah terdampak lainnya di kawasan Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan nanti memang tidak lama Bayu untuk terkait Wakil Presiden untuk esok hari, lantaran memang pada pukul 10 pagi esok hari ini Wakil Presiden akan langsung menuju ke Tapanuli Selatan, begitu Bayu. Dan nanti kami akan update kembali terkait apa saja yang akan dilakukan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Demikian, kembali ke Anda Bayu. Ya, kita doakan proses pencarian ini bisa berjalan dengan lancar sehingga korban yang masih belum diketemukan bisa segera ditemukan, dan kita tentunya berdoa agar bencana ini segera bisa diatasi. Terima kasih banyak Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Agam, Sumatera Barat. Tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan Anda, dan selamat kembali bertugas. Khawatir banjir dan longsor susulan, warga Bener Meriah Aceh harus berjalan kaki nyaris 100 km menuju Lok Sumawe. Warga Bener Meriah Aceh terpaksa harus berjalan sejauh 90 km menuju Lok Sumawe. Terputusnya akses jalan dan rusaknya infrastruktur memaksa mereka harus berjalan kaki selama 3 hari 3 malam. Tanpa membawa pembekalan makanan dan pakaian yang memadai, Joni dan warga lainnya pemirsa yang merupakan warga setempat ini bahkan harus bermalam di area hutan pemirsa. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk menghindari banjir bandang dan longsor susulan. Selain itu, warga pemirsa ini juga sengaja menjauhi Bener Meriah agar tidak terisolasi. Seperti apa cerita selengkapnya atas warga yang menempuh hingga berhari-hari bermalam-malam? Kita sudah terhubung dengan Joni Firdaus di Lok Sumawe, Aceh. Selamat malam, Joni. Joni, bisa diceritakan seperti apa kondisi Anda saat itu sehingga harus berjalan kaki hampir 100 km menuju Lok Sumawe? Kejadiannya Mas Bayu di hari Rabu itu. Jadi curah hujan memang tinggi betul. Jadi pas malam Rabu itu ada WA dari istri menceritakan di Lusme lagi ada banjir juga. Jadi waktu hari pagi itu setelah kita isi SPBU di SPBU udah isi minyak, tiba-tiba curah hujannya nggak berhenti tuh. Jadi kami putuskan mau jalan ke Biren, mungkin dari Biren ke Bener Meriah mungkin sekitar 100 km lebih lah, lebih kurang. Tapi akses jalannya tidak bisa dilalui, Mas Bayu. Jadi kita ambil jalan alternatif pun di atas tuh pun banyak yang longsor pas Rabu tersebut. Sehingga saya balik ke rumah di hari Rabu, melanjutkan di hari Kamis. Cuman di hari Kamis pun tidak bisa juga, masih jalannya masih banyak banjir. Jadi masyarakat banyak yang belum tahu itu jalannya banyak yang longsor dan terputus.
Taunya di waktu hari Jumat tuh Mas Bayu. Jadi pas hari Jumat kita udah banyak tahu, jadi ketemu kawan sales, kita putuskan bagaimana supaya kita berjalan ke Lesmawe. Karena tujuan saya karena di Lesmawe itu keluarga, supaya tidak terjebak di banjir, makanya kami putuskan jalan kaki sekitar 2 hari 3 malam tuh Mas Bayu. Begitu Mas Bayu. Kita melihat ini sudah akhir tahun begitu ya. Ini identik dengan curah hujan yang cukup tinggi intensitasnya. Bagaimana dengan saat Anda melintasi jalan-jalan, apakah juga cuaca juga masih kerap diguyur hujan? Lalu apakah ini juga berdampak misal kepada aliran sungai yang Anda lewati? Kemudian seperti apa Anda bisa mengantisipasi agar semua Anda bersama dengan warga ini bisa melintasi jalan dengan aman? Memang waktu pas kita jalan kaki itu Mas Bayu, banyak masyarakat lokal beserta dari jajaran dari aparat Babinsa, dari polsek, polisi juga, ya banyak sangat membantu kita juga di perjalanan. Ya mereka bilang hati-hati di jalan Bang, jaga kesehatan keselamatan, karena apa? Nanti takutnya ada longsor susulan gitu. Jadi kami pun berangkat juga. Jadi di setiap kampung yang kami lalu memang infrastrukturnya seperti yang Mas Bayu lihat, memang ya sudah tidak berbentuk jalan lagi seperti normal. Yang biasanya kami tempuh 1,5 jam, sekarang udah sampai berpuluh-puluh kilo, bahkan sampai berapa jam kan, berapa puluh jam, dan harus nginap kita di pengungsian itu yang dibuat dari penduduk setempat. Ya mereka ya menyediakanlah tempat adanya, walaupun mereka pun terkena musibah tuh Mas Bayu. Tapi alhamdulillah dengan kekompakan di jalan jadi membuat kami bisa sampai di Lesmawe dengan selamat Mas Bayu. Ya, syukurlah Joni kalau Anda dan warga akhirnya bisa sampai tujuan dengan selamat Joni. Joni, terima kasih banyak atas kisah yang Anda sampaikan. Sampaikan salam kami kepada warga di sana, tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, dan selamat beraktivitas kembali Joni. Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini kembali pemirsa untuk mengecek bagaimana kondisi banjir di beberapa tempat di Sumatera. Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali memperbaharui data korban akibat bencana di Sumatera hingga Rabu sore. Total 770 orang meninggal dunia. BNPB mencatat total korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera mencapai 770 orang dan 463 orang hilang. Di Provinsi Aceh, total yang meninggal dunia 277 orang dan 193 orang hilang. Sementara di Sumatera Utara, pemirsa, korban meninggal dunia per hari ini sebanyak 299 orang dan 159 orang masih dalam pencarian. Adapun di Sumatera Barat, pemirsa, jumlah korban meninggal dunia hingga Rabu sore 194 orang dan 111 hilang. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih.